Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Triastuti. Saat ini saya adalah Ketua Komisi Tugas Akhir Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto. Kalian mungkin belum tahu apa itu Komisi Tugas Akhir. Komisi Tugas Akhir adalah sebuah tim yang bertugas membantu fakultas dalam penyelenggaraan tugas akhir yang akan dilaksanakan mahasiswa dalam rangka menyelesaikan studi jenjang sarjananya. Kami bertugas menentukan banyak hal, mulai dari sistematika pendaftaran, alur kegiatan, pembimbingan, serta tata cara pelaporan tugas akhir. Kami beranggotakan beberapa dosen sebagai perwakilan program studi yang ada di Fakultas Sains dan Teknologi. Saya sendiri adalah dosen program studi teknologi pangan. Berikutnya ada Ibu Feni Apriliani dari program studi Teknik Pertanian dan Biosistem. Bapak Rifki Adisonda dari program studi Agroteknologi. Ibu Siti Rahmawati Zulaihah dari program studi Peternakan. Ibu Nurlaila Rahayu dari program studi Biologi. Ibu Nur Sofiati dari program studi Matematika, dan Ibu Nurina Ayu dari program studi Ilmu Perikanan. Di lingkungan Fakultas Sains dan Teknologi, tugas akhir mahasiswa terdiri dari 2 kegiatan, yaitu praktik kerja lapangan atau yang dikenal dengan singkatan PKL, dan penelitian yang hasil akhirnya adalah skripsi. PKL dilaksanakan paling cepat setelah mahasiswa memasuki tahun ketiga dalam masa perkuliahannya. Sedangkan skripsi dilakukan sebagai kegiatan di tahun-tahun akhir mahasiswa tersebut berkuliah. Mengingat pentingnya kegiatan tugas akhir ini, pastikan kalian menyimak video ini baik-baik ya. Akan ada banyak sekali informasi penting yang perlu kalian cermati dalam rangka menjalankan tugas akhir dengan baik. Di akhir video ini, ketika kalian sudah siap, kalian harus melakukan post-test. Mahasiswa baru boleh mendaftar kegiatan tugas akhir setelah dinyatakan lulus post-test. Untuk dinyatakan lulus post-test, nilai paling kecil yang perlu kalian kumpulkan adalah 75 poin. Jika belum 75 poin, maka kalian harus mengulang post-testnya. Sepertinya itu saja pengantar dari saya. Sekali lagi saya berpesan, simak baik-baik video pembekalan ini agar kalian lebih lancar dalam mengerjakan tugas akhir. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi pembekalan kita yang pertama adalah tentang praktek kerja lapangan atau yang disebut juga dengan PKL. PKL ini merupakan suatu kegiatan yang diperhitungkan sebagai salah satu tugas akhir mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto. Berikut adalah tata laksana mengenai PKL. Simak dengan baik ya. PKL menjadi latihan kerja secara nyata yang dilakukan oleh mahasiswa dan hasilnya disusun dalam bentuk laporan praktik kerja. Tujuan dari dilaksanakannya PKL adalah mengenal secara langsung kondisi organisasi dan kegiatan utama dari perusahaan atau lembaga termasuk berperan serta di dalamnya, memberikan pengalaman dan wawasan kepada mahasiswa terkait dunia kerja, mengembangkan sikap mental mahasiswa yang berorientasi dunia kerja. Apa saja sikap yang berorientasi dunia kerja? Di sana ada sikap percaya diri, tangguh, dinamis, disiplin, bertanggung jawab, dan mampu bermasyarakat. Tujuan terakhir yang akan kita capai melalui PKL adalah mengenali permasalahan yang dijumpai di lapangan yang mungkin dapat dipergunakan sebagai bahan penelitian untuk skripsi. Ada beberapa ketentuan PKL yang harus dipenuhi dan diikuti oleh mahasiswa. Pertama, bobot PKL dalam kurikulum adalah sebesar 3 SKS. Kemudian,
Kegiatan yang harus dilakukan untuk memenuhi bobot tersebut meliputi persiapan, penyusunan usulan, pelaksanaan, penulisan laporan, dan tentu saja ujian. Berikutnya, mahasiswa yang dapat mengambil PKL adalah mahasiswa yang telah mengikuti persyaratan sebagai berikut. Telah mengambil paling sedikit 85 SKS hingga hendak mendaftar tugas akhir. Memiliki IPK paling kecil 2,0 setelah menempuh 85 SKS tersebut. Telah memiliki pembekalan yang dibuktikan dengan hasil postes paling kecil 75 poin. Jika telah lulus postes, mahasiswa melakukan pendaftaran tugas akhir di sistem akademik UNU Purwokerto. PKL dimasukkan pada Kartu Rencana Studi atau KRS semester 7. PKL tidak boleh dilakukan bersamaan dengan kegiatan akademik yang lain. Artinya, kalian harus merencanakan dengan tepat alokasi waktu pelaksanaan PKL agar tidak berbenturan dengan kuliah ataupun kegiatan akademik lainnya. Di manakah PKL dapat dilaksanakan? PKL dapat dilaksanakan di instansi atau lembaga atau perusahaan dengan ketentuan bahwa instansi atau perusahaan tersebut memiliki bidang usaha yang terkait dengan bidang ilmu calon mahasiswa PKL. Instansi atau perusahaan tersebut juga harus memiliki struktur manajemen atau kepengurusan meskipun sederhana. Berikutnya, tempat PKL yang dituju paling tidak telah memiliki waktu operasional paling tidak 2 tahun tanpa terputus. PKL tidak hanya dapat dilakukan di instansi atau perusahaan seperti kantor, tapi boleh juga dilaksanakan di laboratorium sesuai dengan bidang ilmu kalian, dan laboratorium tersebut telah terakreditasi. Pemilihan tempat PKL ini dipengaruhi oleh kondisi di lapangan, sehingga kriterianya dapat menjadi amat luas. Kalian sangat disarankan untuk berkonsultasi dengan dosen KTA di masing-masing prodi sebelum memutuskan tempat PKL yang akan didatangi. Bagaimanakah pengaturan waktu kegiatan PKL? PKL dilakukan selama 25 hari kerja efektif. Artinya, jika hari Senin sampai Minggu kalian hanya melakukan kegiatan PKL dari hari Senin sampai Sabtu, maka hari kerja yang terhitung efektif hanya 6 hari. Jika kegiatan PKL hanya dilakukan dari hari Senin sampai Jumat karena mengikuti hari kerja instansi yang didatangi, maka hari kerja efektif dalam minggu tersebut adalah 5 hari. Jadi 25 hari kerja efektif ini adalah jumlah hari di mana kalian melakukan kegiatan PKL tanpa menghitung hari libur. PKL dialokasikan untuk dilaksanakan selama 1 semester. Bisa saja kurang dari 1 semester, tapi jangan sampai melewati 1 semester. Dalam waktu 1 semester ini, kalian harus melengkapi proses dari mulai disetujuinya usulan sampai diselesaikannya ujian PKL. Apabila mahasiswa tidak menyelesaikan PKL dalam waktu sebagaimana yang telah disebutkan tadi, maka yang bersangkutan harus mengajukan usulan PKL baru dengan rekomendasi pimpinan fakultas dan dosen KTA. Berikut adalah tahapan-tahapan praktik kerja lapangan. Pertama sekali, mahasiswa harus melakukan pendaftaran tugas akhir di SIAKAD. Pendaftaran ini hanya bisa dilakukan oleh kalian yang sudah memenuhi syarat untuk mengambil SKS tugas akhir. Masih ingat kan? Apa saja syaratnya? Selanjutnya, mahasiswa mengikuti pembekalan tugas akhir yang tentu saja seperti telah disebutkan sebelumnya, disertai dengan postes untuk mengevaluasi paham tidaknya kalian atas penjelasan pembekalan yang telah diberikan. Mengingatkan lagi, poin terkecil yang bisa dianggap lulus adalah 75 poin. Setelah lulus pembekalan, kalian harus melakukan 3 hal sekaligus, yaitu menghubungi calon tempat PKL. Di sini kalian harus mencari tahu apakah tempat tersebut sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Jangan lupa juga mencari tahu apakah tempat tersebut menerima mahasiswa PKL. Pada waktu yang bersamaan, kalian juga harus mengisi form surat izin PKL di SIAKAD dan mengajukan nama dosen pembimbing.
Sebagai catatan, pengajuan nama dosen pembimbing ini nantinya akan dipertimbangkan kembali berdasarkan kriteria dosen pembimbing yang telah ditetapkan. Singkat kata, dosen pembimbing akan ditetapkan dan begitu kalian sudah memperoleh nama dosen pembimbing, kalian bisa langsung mengerjakan proposal atau usulan PKL. Penulisan proposal dibarengi dengan kegiatan pengisian logbook bimbingan di si akad. Menjelang terumuskannya proposal, kalian perlu mengunduh 2 buah formulir, yaitu form penilaian pembimbing lapangan dan form logbook kegiatan. Kedua form ini penting untuk kalian bawa selama kegiatan kerja di lapangan, untuk diisi oleh dosen pembimbing lapangan. Ketika proposal sudah siap, form pun telah diunduh semua. Kalian tinggal melaksanakan PKL. Semangat ya! Untuk pengingat, masa kerja PKL adalah 25 hari kerja efektif. Pada masa itu berakhir, kalian harus melapor ke dosen pembimbing dan dosen KTA masing-masing prodi. Laporan kalian harus disertai dengan surat keterangan selesai PKL dari instansi tempat PKL. Surat ini diunggah langsung ke si akad. Setelah mengunggah, bukan berarti kegiatan PKL telah selesai. Masih ada laporan yang harus kalian kerjakan. Ada batas waktu sejak hari terakhir kerja di lapangan dengan penyerahan draft laporan yang pertama, yaitu 1 bulan. Proses penyusunan laporannya sendiri harus dengan bimbingan dosen pembimbing, dan bukti bimbingan adalah dengan isian logbook bimbingan di si akad. Jadi, setiap kali bimbingan, kalian harus mengisi logbook di si akad ya, jangan lupa. Jika laporan telah dianggap siap untuk diujikan, pembimbing akan memvalidasi persetujuan ujian PKL di si akad, dan itu artinya kalian sudah siap untuk ujian PKL. Ujian PKL itu sendiri dilaksanakan antara mahasiswa dengan dosen pembimbing. Sebelum ujian, setelah validasi, dosen akan diberikan dokumen-dokumen yang berisi surat tugas, berita acara ujian, dan form penilaian ujian PKL dari bagian akademik fakultas. Dokumen-dokumen ini akan digunakan selama ujian PKL. Tugas mahasiswa di tahap ini adalah mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk menjawab pertanyaan. Selama ujian, kalian harus mencermati prosesnya. Akan ada arahan dan perbaikan yang perlu kalian buat untuk laporan yang tadinya sudah disetujui. Jangan khawatir, ini selalu terjadi. Setiap ujian pasti memunculkan adanya revisi. Proses revisi laporan ini tidak sulit. Kalian cukup melakukan saja apa yang disarankan oleh dosen kalian. Setelah laporannya selesai direvisi, apa kalian harus ujian lagi? Tidak perlu. Kalian bisa langsung mencetak laporan kalian dan menyerahkannya ke fakultas untuk disahkan. Pengesahan ini bisa dilakukan untuk beberapa salinan laporan sekaligus. Tentang berapa salinan laporan yang harus kalian sediakan akan dibahas di sesi setelah ini. Laporan sudah jadi, setiap salinannya sudah disahkan. Lalu apalagi? Berikutnya adalah distribusi laporan. Distribusi laporan ini adalah untuk pihak dosen pembimbing, perpustakaan universitas, dan tempat PKL apabila diminta. Pendistribusian laporan akan disertai dokumen bukti penyerahan laporan. Dokumen ini bukti yang perlu kalian kirimkan ke KTA sebagai instrumen yang menyatakan bahwa PKL kalian telah sempurna dilaksanakan. Apa itu artinya PKL telah selesai? Ya, benar sekali. Dengan terdistribusinya laporan kalian, maka kalian sudah menjadi pemenang dalam kegiatan PKL. Kalian sudah mencapai garis finish di kegiatan PKL ini. Ada hal-hal yang perlu sekali kalian perhatikan terkait ujian PKL. Yang pertama adalah mengenai komponen penilaian PKL di mana 10% nilai diambil dari usulan PKL. 40%-nya dari pelaksanaan PKL yang nilainya diberikan oleh pembimbing lapangan dari tempat PKL. Karena porsinya sangat besar, kalian harus melakukan PKL dengan maksimal ya. Selanjutnya, 30% nilai adalah dari laporan PKL dan 20%-nya dari ujian PKL. Selain itu, ada lagi ketentuan yang harus kalian ingat, yaitu bahwa nilai PKL dimasukkan oleh KTA ke dalam KHS sesuai dengan semester pengambilan SKS PKL yang tercantum dalam KRS.
Setelah ujian dilaksanakan, dosen pembimbing harus menyerahkan nilai kepada perwakilan KTA program studi dengan batas waktu paling lama 3 hari setelah pelaksanaan ujian PKL. Setelah ujian, kalian harus melakukan revisi laporan. Pada tahap ini, kalian harus merevisi laporan yang sudah kalian kerjakan dengan mengikuti petunjuk dari dosen-dosen pembimbing dan penilai yang diberikan saat kalian ujian kemarin. Kalau revisinya sudah sempurna, kalian bisa menggandakan laporan kalian sesuai kebutuhan lalu membawanya ke fakultas karena laporan tersebut akan disahkan oleh wakil dekan. Nah, kalau sudah disahkan, yeay, laporan kalian sudah jadi. Langkah terakhir yang harus kalian lakukan adalah mendistribusikan laporan-laporan tersebut ke dosen-dosen pembimbing PKL, perpustakaan universitas, dan lembaga PKL apabila lembaga tersebut memintanya. Dengan selesainya tahap ini, selamat, PKL kalian dinyatakan sudah selesai. Pada dasarnya ada 2 macam dosen pembimbing dalam kegiatan PKL. Yang pertama adalah dosen pembimbing PKL atau yang biasa disebut dengan dosen pembimbing saja. Dan yang kedua adalah dosen pembimbing lapangan. Masing-masing memiliki kriteria. Dosen pembimbing adalah dosen pembimbing akademik mahasiswa dengan gelar minimal magister dan berjabatan fungsional minimal asisten ahli. Jika belum memenuhi jabatan fungsional asisten ahli, maka dosen tersebut wajib didampingi oleh dosen dengan bidang keilmuan yang sama dengan jabatan fungsional minimal asisten ahli. Setiap dosen pembimbing PKL sebanyak-banyaknya membimbing 5 mahasiswa dalam 1 semester. Apabila jumlah mahasiswa bimbingan lebih dari 5, maka KTA berhak untuk menunjuk dosen pembimbing PKL lain bagi mahasiswa yang baru mendaftar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tugas dari dosen pembimbing adalah membimbing proposal PKL, membimbing penyusunan laporan PKL, memberikan dan bersedia menyediakan waktu konsultasi, menguji laporan PKL mahasiswa bimbingannya. Berikutnya yaitu dosen pembimbing lapangan yang kriterianya adalah dia merupakan staf institusi tempat pelaksanaan PKL. Dia juga harus memiliki keahlian yang sesuai dengan kegiatan PKL mahasiswa yang bersangkutan. Tugasnya yang utama adalah memberikan penilaian terhadap kinerja mahasiswa dalam pelaksanaan PKL yang nilainya akan direkapitulasi menjadi nilai PKL oleh dosen pembimbing dari universitas. Proposal dan laporan PKL merupakan bukti nyata kegiatan PKL. Keduanya dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian awal, bagian utama, dan bagian akhir. Pada proposal PKL, bagian awal terdiri dari halaman sampul, halaman judul, halaman pengesahan, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan lampiran. Bagian utama terdiri dari pendahuluan yang memuat latar belakang, tujuan, dan manfaat PKL, serta tinjauan pustaka yang memuat landasan teori yang berkaitan erat dengan kajian PKL. Metode PKL juga menjadi isi dari bagian utama, yang di dalamnya menjelaskan mengenai tempat dan waktu pelaksanaan PKL, materi PKL, pelaksanaan PKL, serta metode pengumpulan data primer maupun data sekunder. Masih dalam bagian utama proposal, ada juga jadwal pelaksanaan PKL. Jadwal ini disusun dalam bentuk tabel seperti yang tertera berikut ini. Bagian terakhir dari proposal berisikan daftar pustaka dan lampiran. Kemudian, untuk laporan PKL pada dasarnya tidak jauh berbeda dari laporan yang telah dibuat sebelumnya. Hanya saja ada sedikit perbedaan, yaitu adanya prakata di bagian awal dan bab hasil pembahasan serta kesimpulan saran di bagian utama. Hasil dan pembahasan meliputi gambaran umum lembaga atau perusahaan, sejarah dan perkembangannya, struktur organisasinya, kondisi wilayah, visi dan misi lembaganya. Kemudian juga menyajikan masalah yang dikaji dalam PKL dan evaluasi terhadap situasi, kondisi, organisasi, dan kegiatan perusahaan atau lembaga tempat PKL. Kesimpulan berisikan jawaban dari tujuan yang ingin dicapai dan atau memuat gagasan khusus berdasarkan pembahasan. Sedangkan saran menyajikan pendapat yang bisa berupa proposal.
anjuran atau cita-cita yang dikemukakan untuk dipertimbangkan sebagai topik kajian selanjutnya maupun untuk menjadi masukan bagi lembaga atau instansi terkait. Laporan PKL dibagi menjadi dua bentuk laporan. Bentuk pertama adalah bentuk soft file, sementara bentuk yang kedua adalah bentuk hard file. Laporan bentuk soft file ditempatkan dalam compact disk atau CD yang filenya sendiri berformat PDF. PDF laporan PKL ini harus sudah dibuat bookmarknya dan bagian depan CD harus dilapisi stiker identitas yang formatnya seperti ini. Penyerahan CD ke perpustakaan paling lama adalah 1 bulan setelah pelaksanaan ujian PKL. Laporan berbentuk hard file adalah laporan yang bentuknya buku. Sudah dijilid sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam buku pedoman tugas akhir. Buku pedoman ini sendiri bisa kalian unduh dari laman Google Classroom Praktek Kerja Lapangan, yang kode aksesnya bisa kalian minta pada dosen KTA di masing-masing prodi. Laporan berbentuk buku ini dicetak paling sedikit 4 eksemplar untuk diberikan kepada 2 orang dosen pembimbing, perpustakaan universitas, dan instansi tempat PKL apabila diminta. Jika diperlukan, laporan bentuk hard file ini boleh dicetak lebih dari 4 eksemplar. Biasanya keperluannya adalah untuk diberikan kepada pihak-pihak tertentu seperti untuk koleksi pribadi, diberikan kepada mereka yang telah membantu kegiatan PKL, ataupun pihak-pihak yang lainnya. Pencetakan di luar 4 eksemplar ini sekali lagi boleh dilakukan dan tidak bersifat wajib. Namun, pada masa pandemi COVID-19, penggandaan laporan diperkenankan dalam bentuk soft file, di mana distribusi laporan dilakukan lewat email, baik itu ke dosen pembimbing maupun ke pihak perpustakaan universitas. Kalian bisa mengirimkan laporan kalian untuk universitas ke email perpustakaan@unupurwokerto.ac.id. Sementara bukti penyerahan laporan yaitu bukti yang menunjukkan bahwa kalian sudah mendistribusikan laporan-laporan ke pihak yang harus diserahi laporan terlihat seperti ini. Form ini sekali lagi bisa kalian unduh di laman Google Classroom PKL. Setelah diisi dan divalidasi oleh pihak-pihak yang berwenang, form ini dikirimkan kepada Komisi Tugas Akhir di email kta.fst.unupwt@gmail.com dengan subjek bukti penyerahan laporan PKL/prodi/nama lengkap mahasiswa dalam kurung nomor induk mahasiswa kalian. Ini adalah akhir penjelasan dari materi tata laksana PKL. Berikutnya kita akan membahas tentang skripsi. Sekarang kita memasuki materi pembekalan yang kedua, yaitu mengenai tata laksana skripsi. Simak baik-baik ya. Skripsi merupakan suatu bentuk kegiatan tugas akhir mahasiswa, selain PKL, yang berupa karya tulis ilmiah yang dibuat untuk menyelesaikan studi jenjang pendidikan strata 1 atau S1 berdasarkan penelitian yang dibimbing oleh dosen yang berkompeten. Skripsi memiliki tujuan untuk melatih mahasiswa membuat karya tulis ilmiah berdasarkan data hasil penelitian, juga untuk membangun penalaran ilmiah pada mahasiswa, untuk membekali mahasiswa dengan keterampilan penelitian, dan membina mental mahasiswa agar bersikap jujur, disiplin, mampu bekerja sama, menghargai pendapat orang lain, bersemangat, teliti, bertoleransi, mampu merencanakan, terbuka, serta responsif terhadap permasalahan. Bobot SKS skripsi adalah 4, yang kegiatannya meliputi penyusunan usulan penelitian, pelaksanaan penelitian, penyusunan skripsi, serta ujian skripsi atau dikenal juga dengan istilah sidang skripsi. Sama seperti PKL, ada ketentuan dan tata laksana tertentu yang harus dipenuhi saat mahasiswa akan mengambil dan sedang melaksanakan skripsi. Yang pertama adalah mahasiswa telah menempuh minimal 115 SKS dan dari seluruh SKS tersebut, yang bersangkutan memiliki indeks prestasi kumulatif atau IPK tidak kurang dari 2,0. Untuk melakukan skripsi, mahasiswa harus sudah lulus mata kuliah metodologi penelitian atau mata kuliah sejenisnya.
Mahasiswa yang hendak mengambil skripsi tidak boleh memiliki nilai E dalam daftar nilainya, dan nilai D yang diperbolehkan maksimal hanya 10% dari seluruh mata kuliah yang telah ditempuh. Skripsi juga baru dapat diambil jika mahasiswa sudah membayar biaya administrasi skripsi. Pengajuan skripsinya sendiri dilakukan di si akad, dan pengajuan ini dilampiri dengan layout skripsi yang hendak dilaksanakan. Layout ini semacam kerangka dasar mengenai topik skripsi yang akan diteliti. Skripsi sendiri bisa dimasukkan dalam rencana studi paling cepat di semester 7. Tidak seperti PKL, skripsi bisa dilakukan bersamaan dengan kegiatan akademis lainnya. Kemudian, ketentuan penting terakhir adalah skripsi harus sudah siap didistribusikan dalam waktu 1 bulan sejak tanggal ujian. Untuk tempat atau lokasi penelitian, bisa di laboratorium, bisa pula di luar laboratorium. Di luar laboratorium ini bisa di perusahaan atau instansi, atau bisa juga di lokasi-lokasi lain yang memang secara spesifik bisa memenuhi kebutuhan penelitian. Pelaksanaan skripsi lebih lama daripada PKL, yaitu 1 tahun. Dalam waktu 1 tahun, skripsi diawali dari penentuan pembimbing secara spesifik untuk masing-masing mahasiswa hingga saat nilai skripsinya keluar. Dengan kata lain, dalam 1 tahun, nilai skripsi harus sudah diperoleh. Apabila skripsi tidak selesai dalam 1 tahun, maka skripsi tersebut harus dikaji ulang oleh pimpinan fakultas dengan melibatkan KTA. Juga, mahasiswa dikenai kewajiban membayar kembali biaya administrasi skripsi. Tahap penyusunan skripsi terbagi menjadi 3, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap penyelesaian. Di tahap persiapan, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mahasiswa melakukan pembayaran skripsi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Langkah keduanya adalah mahasiswa mendaftar ke KTA melalui si akad dengan menyerahkan layout penelitian. Langkah yang ketiga adalah KTA menunjuk 2 orang dosen pembimbing skripsi untuk si mahasiswa tersebut. Yang keempat, dosen pembimbing skripsi yang tadi sudah ditunjuk melakukan validasi kesediaan pembimbingan di si akad. Kalau sudah dilakukan validasi, proses pembimbingan dapat segera dimulai. Apabila dosen yang bersangkutan menolak atau tidak memvalidasi kesediaan pembimbingan, maka dosen tersebut harus mengisi formulir ketidaksediaan menjadi pembimbing dengan memberikan alasan penolakan. Tahap penyusunan skripsi yang kedua adalah tahap pelaksanaan. Di awal, mahasiswa membuat proposal dengan bimbingan dosen pembimbing skripsi. Berikutnya, mahasiswa wajib melaksanakan seminar proposal setelah mendapatkan persetujuan dari dosen pembimbing. Namun, terlebih dahulu, mahasiswa harus melakukan pendaftaran seminar proposal melalui si akad. Jadwal seminar proposal penelitian diatur oleh KTA pada hari Selasa. Pendaftaran seminar dilakukan paling lama 7 hari kerja sebelum pelaksanaan. Sedangkan kelengkapan berkas seminar disiapkan oleh bagian akademik. Penilaian dilakukan oleh tim penilai yang ditetapkan oleh dekan atas rekomendasi KTA. Waktu pelaksanaan seminar proposal penelitian maksimal adalah 60 menit. Seminar ini dihadiri oleh paling tidak salah satu dosen pembimbing, dosen penilai, dan mahasiswa sebagai peserta seminar. Peserta seminar dari mahasiswa minimal adalah 10 orang. Mahasiswa menyiapkan salinan naskah seminar yang berisi ringkasan dari proposal penelitian yang akan diseminarkan. Berapa jumlahnya? Jumlah minimalnya adalah 10 eksemplar tanpa dijilid. Komponen penilaian seminar proposal penelitian adalah 20% untuk konteks atau isi proposal penelitian, 40% untuk kemampuan dalam mengemukakan pendapat atau argumentasi, 40% sisanya untuk penguasaan materi. Mahasiswa melakukan revisi proposal penelitian berdasarkan saran perbaikan dari tim penilai. Proposal penelitian yang telah direvisi dan disahkan oleh dosen pembimbing skripsi selanjutnya digunakan sebagai syarat melaksanakan penelitian. Sekarang kita memasuki tahap ketiga dari tahapan penyusunan skripsi. Tahap ini disebut tahap penyelesaian. Di tahap penyelesaian ini, mahasiswa harus menyusun draft skripsi yang dikonsultasikan dengan pembimbing skripsi. Ujian skripsi juga masuk dalam tahap ini. Ujian skripsi dapat dilaksanakan setelah draft skripsi mendapat persetujuan dosen pembimbing dan mahasiswa sudah menyusun naskah publikasi.
Jadwal ujian skripsi sudah ditentukan oleh KTA setiap hari Kamis. Pendaftaran ujian dilakukan minimal 7 hari kerja sebelum pelaksanaan, sedangkan kelengkapan berkas ujian disiapkan oleh bagian akademik. Ujian skripsi meliputi 2 sesi, yaitu sesi pemaparan hasil penelitian dan sesi ujian. Dengan alokasi waktu maksimal kedua sesi itu adalah 2 jam. Waktu pelaksanaan seminar proposal penelitian maksimal adalah 60 menit. Seminar ini dihadiri oleh paling tidak salah satu dosen pembimbing, dosen penilai, dan mahasiswa sebagai peserta seminar. Peserta seminar dari mahasiswa minimal adalah 10 orang. Sesi ujian hanya dihadiri oleh mahasiswa yang diuji dan tim penilai. Tim penilai meliputi semua dosen pembimbing dan 2 orang dosen penilai. Komposisi penilaian skripsi adalah sebagai berikut, yaitu 30% untuk pelaksanaan penelitian, 30% untuk penyusunan skripsi, dan 40% di ujian skripsi. Sementara komponen nilai ujian skripsi terdiri atas 20% teknik penyajian, 40% kemampuan dalam mengemukakan pendapat atau argumentasi, dan 40% penguasaan materi. Skripsi dikawal oleh dosen-dosen yang memiliki tugas yang berbeda. Yang pertama ada dosen pembimbing, dan yang kedua ada dosen penilai. Dosen pembimbing di sini bertugas membimbing penyusunan skripsi mahasiswa termasuk memberikan nilai akhir. Sementara dosen penilai melakukan evaluasi penelaahan atas hasil skripsi yang dilakukan oleh mahasiswa. Baik dosen pembimbing maupun dosen penilai memiliki kriteria masing-masing. Sekarang kita akan bahas kriteria dosen, baik itu dosen pembimbing maupun dosen penilai. Berikut adalah kriteria dosen pembimbing untuk skripsi. Jadi, dosen pembimbing skripsi berjumlah 2 orang. Minimal, mereka memiliki gelar magister atau lulusan S2. Memiliki jabatan fungsional minimal asisten ahli, dan memiliki latar belakang keilmuan yang berkaitan dengan ilmu, atau topik, atau isi tugas akhir, atau skripsi, serta ditetapkan melalui SK Dekan. Pembimbing diprioritaskan memiliki latar belakang keilmuan yang berkaitan dengan topik skripsi. Tapi apabila dosen yang memiliki keilmuan yang sama belum memenuhi jabatan fungsional minimal asisten ahli, maka dosen yang bersangkutan secara otomatis menjadi pembimbing pendamping atau yang disebut dengan pembimbing 2. Pembimbing utama akan ditentukan oleh KTA berdasarkan ketentuan yang berlaku. Apabila penelitian mahasiswa merupakan bagian dari penelitian dosen, maka dosen yang bersangkutan secara otomatis menjadi pembimbing utama, sedangkan pembimbing pendampingnya akan ditunjuk oleh KTA berdasarkan ketentuan yang berlaku. Namun, ketentuan ini tetap terikat dengan ketentuan sebelumnya. Pembimbing utama harus memiliki jabatan fungsional minimal asisten ahli. Apabila dosen pembimbing yang memiliki proyek penelitian belum asisten ahli, pembimbing utamanya harus dosen yang sudah memiliki jabatan fungsional minimal asisten ahli. Jumlah mahasiswa bimbingan dosen pembimbing 1 maksimal adalah 8 orang dalam 1 semester, dan jumlah mahasiswa bimbingan dosen pembimbing 2 maksimal adalah 8 orang dalam 1 semester. Jika total jumlah mahasiswa bimbingan dosen lebih dari 16 orang dalam 1 semester, maka KTA berhak untuk mencarikan dosen pembimbing skripsi yang berbeda dan penentuannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sekarang kita akan bahas mengenai kriteria dosen penilai. Dosen penilai ini berjumlah 2 orang juga. Yang satu merupakan dosen penilai dari seminar proposal sampai ujian skripsi, yang selanjutnya disebut sebagai dosen penilai 1, serta yang satunya lagi adalah dosen yang hanya menilai pada saat ujian skripsi dan disebut sebagai dosen penilai 2. Dosen penilai merupakan dosen yang memiliki latar belakang keilmuan terkait maupun yang berasosiasi dengan ilmu atau topik atau isi tugas akhir atau skripsi, dan penetapannya didasarkan pada ketentuan pemilihan dosen penilai dengan melihat data yang dimiliki oleh KTA. Jumlah maksimum mahasiswa yang bisa dinilai oleh seorang dosen penilai 1 adalah 4 orang dalam 1 semester, dan oleh dosen penilai 2 adalah 8 orang dalam 1 semester. Mari kita lihat alur penyusunan skripsi dalam bentuk bagan. Mahasiswa yang sudah memenuhi syarat bisa mengisi form pendaftaran skripsi di SIAKAD. Apabila skripsinya adalah proyek, maka langsung masukkan saja nama dosen pemilik proyeknya.
Berikutnya, KTA akan melihat bahwa ada pengajuan skripsi yang masuk. Maka setelah itu KTA langsung merekomendasikan dosen pembimbing. Kalau sudah direkomendasikan, dosen akan memvalidasi dengan mengeklik bersedia atau tidak. Apabila dosen tidak bersedia, maka KTA akan kembali merekomendasikan dosen pembimbing yang lain. Kalau bersedia, diteruskan saja. Mahasiswa bisa langsung mengajukan surat izin penelitian dan akademik akan mengunggah surat tersebut apabila sudah dibuatkan. Berikutnya, mahasiswa bisa langsung menyusun proposal dan apabila dosen pembimbing sudah menyetujui, mahasiswa bisa langsung mendaftar seminar di SIAKAD. Nah, ingat ya, syarat pendaftaran seminar di SIAKAD itu, proposalnya sudah di-ACC oleh dosen pembimbing dan mahasiswa sudah mengunggah naskah untuk seminar. Di saat yang bersamaan, KTA akan merekomendasikan dosen penilai 1 yang akan ikut pada seminar proposal si mahasiswa tadi. Lalu, seminar proposal deh. Kalau sudah seminar proposal, tinggal penelitian. Mahasiswa bisa jalan melakukan penelitian. Berikutnya, apabila penelitian sudah dilakukan, mahasiswa bisa mulai menyusun skripsinya. Nah, penyusunan skripsi ini harus dibuktikan dengan pengisian logbook bimbingan di SIAKAD. Kalau sudah selesai bimbingan, artinya skripsinya sudah siap untuk diujikan, mahasiswa bisa mendaftar ujian skripsi di SIAKAD. Ketika ada pengajuan ujian skripsi di SIAKAD, maka KTA akan merekomendasikan dosen penilai yang kedua. Dosen penilai yang kedua ini akan ikut menguji di ujian skripsi. Setelah itu dilakukan deh ujian skripsinya. Nilai dari ujian skripsi harus direkap oleh dosen pembimbing dan diterima oleh KTA maksimal 3 hari setelah ujian. Nah, kalau sudah ujian, mahasiswa harus revisi. Sekali lagi jangan khawatir, yang namanya revisi itu biasa. Tapi ingat, revisi ini memiliki batas waktu, maksimalnya hanya 1 bulan setelah ujian. Tidak boleh lebih ya. Kalau skripsinya sudah direvisi, sudah bagus, maka skripsinya tinggal disahkan. Mahasiswa bisa menyerahkan skripsi yang sudah jadi tadi ke fakultas untuk disahkan. Lalu kalau sudah disahkan oleh fakultas, skripsinya bisa didistribusikan. Ingat, yang melakukan ini tetap mahasiswa ya. Pendistribusian skripsi ini diberikan kepada pihak-pihak yang sudah ditentukan. Nanti akan kita bahas tentang kemana dan bagaimana skripsi harus didistribusikan. Kalau sudah didistribusikan, mahasiswa mengunggah bukti pendistribusian skripsi. Jadi pada saat kalian mendistribusikan skripsi, kalian juga harus membawa buktinya untuk divalidasi oleh si penerima skripsi. Setelah bukti distribusi skripsi diunggah, KTA bisa menginput nilai skripsi kalian. Nah, pada titik ini selamat, kalian sudah selesai skripsi dan siap diwisuda. Cie yang sebentar lagi jadi sarjana. Skripsi terwujud menjadi karya tulis ilmiah yang direncanakan dengan langkah-langkah terstruktur. Diawali dengan proposal, diakhiri dengan laporan yang disebut skripsi itu sendiri. Proposal untuk skripsi di Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian awal, bagian utama, dan bagian akhir. Bagian awal proposal terdiri dari halaman sampul, halaman judul, halaman pengesahan, daftar isi, dan daftar-daftar lain seperti daftar tabel, gambar, singkatan dan simbol, serta lampiran. Nah, daftar lain selain daftar isi ini dibuat apabila memang kontennya ada lebih dari 1 di dalam proposal. Sementara bagian utama terdiri dari pendahuluan yang memuat latar belakang, tujuan, dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka atau kerangka pemikiran, dan hipotesis yang seperti judulnya memuat tinjauan pustaka dan hipotesis, metode penelitian yang menegaskan pendekatan, metode, dan teknik yang digunakan untuk melaksanakan penelitian serta memuat tempat, waktu, bahan, alat, objek penelitian, rancangan percobaan yang akan digunakan, variabel dan pengukuran, analisis data, garis besar, dan jadwal pelaksanaan. Penjelasan lebih lengkap mengenai setiap poin dapat kalian pelajari di dalam buku pedoman. Bagian akhir dari proposal skripsi hanya terdiri dari 2 bagian, yaitu daftar pustaka dan lampiran. Setelah penelitian dilaksanakan, mahasiswa harus mengerjakan laporan atau yang disebut dengan skripsi.
Sama seperti proposal, skripsi terbagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian awal, utama, dan akhir. Kita akan membahas tiap bagiannya satu per satu. Di bagian awal, sebagian besar mirip dengan proposal. Namun ada penambahan bab, yaitu prakata, ringkasan, dan summary. Ringkasan berisi penjelasan penelitian secara keseluruhan, namun versi singkat. Jumlah kata maksimum yang diperbolehkan dalam ringkasan adalah 800 kata. Sementara, summary adalah versi bahasa Inggris dari ringkasan. Isi, makna kalimat, dan jumlah paragraf di summary harus sesuai dengan ringkasan. Perbedaan bagian utama antara proposal dengan skripsi adalah adanya poin pengujian hipotesis dan pelaksanaan penelitian di bab metode penelitian. Terdapat juga tambahan bab, yaitu bab hasil dan pembahasan. Pada bab ini disajikan hasil penelitian dalam bentuk tabel, gambar, bagan, grafik, maupun foto. Namun demikian, bukan berarti penyajiannya hanya dalam bentuk data saja ya, tapi juga harus ditambahkan penjelasan mengenai interpretasi data tersebut. Bab pembahasan di bagian ini berisi penjabaran hasil yang diperoleh lengkap dengan teori-teori pendukungnya. Satu tambahan bab lagi di bagian utama ini adalah kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan pernyataan singkat dan tepat yang menjadi jawaban dari tujuan penelitian tanpa mencantumkan bahasa statistika. Sementara saran adalah pendapat yang dikemukakan untuk dipertimbangkan, yang memuat perbaikan hasil penelitian dan rekomendasi terkait dengannya. Perbedaan bagian akhir skripsi dari proposal adalah adanya daftar riwayat hidup penulis atau mahasiswa yang menyusun skripsi tersebut. Di bagian ini, mahasiswa wajib mencantumkan pas foto selain riwayat hidup singkat. Setelah skripsi kalian jadi, masih ada hal lain yang perlu kalian lakukan, yaitu menggandakan dan mendistribusikan skripsi ke beberapa pihak. Dalam hal ini, proses dan ketentuannya sangat mirip dengan PKL, di mana ada skripsi versi soft file dan ada versi hard file. Versi soft file berformat PDF berbookmark yang dimasukkan ke dalam CD berstiker identitas, sementara versi hard file juga dicetak paling sedikit 4 eksemplar, yaitu untuk dosen pembimbing, perpustakaan universitas, dan untuk mahasiswa yang bersangkutan. Dan eksemplar lain juga boleh dicetak apabila memang diperlukan. Distribusi skripsi versi hard file ada batasan waktunya. Ini sedikit berbeda ya dari PKL. Untuk 4 eksemplar utama, harus sudah didistribusikan paling lambat 1 bulan sejak ujian skripsi. Jadi, setelah ujian, kalian harus cepat-cepat merevisi skripsi kalian dan mengesahkannya ke fakultas agar cepat juga terdistribusi. Satu hal lagi yang sama seperti PKL. Pada masa pandemi, skripsi diterima dalam bentuk soft file yang disimpan dalam format PDF, dikirim melalui email ke dosen pembimbing masing-masing dan ke email perpustakaan universitas di perpustakaan@unupurwokerto.ac.id. Setelah terdistribusi, bukti penyerahan skripsi dikirimkan ke email KTA di kta.fst.unupwt@gmail.com dengan subjek email bukti penyerahan skripsi /prodi/nama lengkap mahasiswa dalam kurung nomor induk mahasiswa atau NIM. Kalau ini sudah diselesaikan, maka kalian sudah bisa bernapas lega, karena skripsi kalian sudah selesai dan kalian sudah siap di wisuda. Selamat! Baiklah, kita sudah sampai pada bagian terakhir dari pembekalan. Pada bagian ini kita akan membicarakan mengenai tata tulis tugas akhir. Kenapa tata tulis itu juga harus dibahas dalam pembekalan? Karena sejatinya tugas akhir atau yang paling dikenal adalah skripsi itu mirip dengan orang-orang berseragam. Mereka memiliki nama, memiliki kepala, badan, dan organ, dan semua itu sudah diatur tata tampilannya agar sesuai dengan kaidah-kaidah tertentu. Pertama, mari kita bicarakan mengenai tata tampilan skripsi. Tata tampilan skripsi terbagi menjadi 2, yaitu bagian sampul dan bagian isi. Bagian sampul di sini meliputi jenis kertas dan penjilitan. Kertas dan sampul yang digunakan untuk skripsi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto adalah jenis kertas HVS putih ukuran A4, lebih spesifiknya lagi adalah ukuran 21 cm x 29,7 cm dengan berat 70 gram per meter persegi. Dengan sampul, untuk PKL dibuat soft cover menggunakan kertas buffalo berwarna navy blue atau biru dongker atau biru gelap. Untuk sampul skripsinya sendiri dibuat hardcover dengan menggunakan kertas buffalo, juga berwarna navy blue dan dilapisi plastik laminasi.
Kemudian judul tugas akhir pada halaman sampul berukuran font 14, tapi selain bagian judul, fontnya ukuran 12. Untuk di sampul kita pasti menggunakan logonya berukuran 3 x 3 cm. Pengaturan huruf dan sampul bagian luar dan dalam adalah sama, jadi kita langsung masuk saja ke bagian isi. Di bagian isi, tata letak naskah margin atas, kiri, bawah, dan kanan masing-masing adalah 3, 4, 4, dan 3 cm dari tepian kertas. Jadi, bagian atas itu 3 cm, bagian kirinya 4 cm, bagian bawahnya 4 cm, dan bagian kanannya 3 cm. Ada pengaturan khusus untuk penomoran di bagian isi laporan tugas akhir. Di sana dibahas mengenai hierarki bab, subbab, mengenai halaman, rumus, dan tabel gambar. Ini semua sudah lengkap, bisa kalian contek saja aturannya di buku pedoman. Dan di buku pedoman juga sudah memasukkan aturan mengenai penggunaan huruf miring dan kapital di dalam laporan, baik itu laporan PKL maupun laporan penelitian. Satu hal yang perlu kalian ingat adalah mengenai penggunaan bahasa. Bahasa yang dipakai adalah bahasa Indonesia ragam ilmiah. Bahasa Indonesia ragam ilmiah ini memiliki ciri-ciri penggunaan ejaannya adalah ejaan baku, kemudian menggunakan istilah-istilah baku juga, menggunakan istilah yang lugas dan konsisten, menggunakan menggunakan unsur-unsur gramatikal yang lengkap di dalam kalimatnya, menggunakan imbuhan secara tersurat, menggunakan kata tugas secara tepat, eksplisit, dan konsisten. Paragraf memuat sebuah ide pokok dan minimal 2 ide pendukung, dan antar kalimat serta antar paragrafnya saling berkait, nyambung ya, jangan gak nyambung, dan menghindari penggunaan bentuk persona seperti kita, saya, kami. Jadi hindari penggunaan kata-kata seperti itu. Dalam penulisan laporan tugas akhir, tidak diperkenankan menampilkan kata orang pertama atau kata orang kedua seperti saya, aku, kamu, elu, gue, bebek, apalagi ayang, dan penyajiannya diganti dengan kata penulis. Dalam laporan tugas akhir, tentu ada penggunaan istilah-istilah asing. Nah, penggunaan istilah-istilah asing ini harus ditulis dengan kaidah tertentu, biasanya dengan dicetak miring. Bukan hanya penggunaan istilah-istilah dengan bahasa Inggris, Prancis, atau luar negeri, tapi penggunaan istilah dari bahasa daerah juga digunakan ketikan miring untuk menuliskan kata-kata tersebut. Tips untuk menulis karya tulis ilmiah adalah kalian harus bersahabat dengan yang namanya Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sekarang tidak perlu repot-repot ke toko buku, tinggal download saja aplikasi Kamus Besar Bahasa Indonesia, insya Allah bisa membantu. Baiklah, akan saya berikan sedikit panduan mengenai halaman-halaman penting dalam buku pedoman ya. Kalian bisa melihat mengenai tata tampilannya, terutama tentang sampul bagian dalam. Di sana ada untuk PKL dan ada untuk skripsi. PKL ada usulan untuk laporan, skripsi pun ada untuk usulan penelitian dan untuk skripsinya itu sendiri. PKL halaman sampulnya kalian bisa melihat di lampiran 2. Lampiran 2 ini ada di halaman 37. Sementara judulnya bisa dilihat di lampiran 3 halaman 38. Halaman pengesahan bisa dilihat di lampiran 4 halaman 39. Untuk laporan, halaman sampul contohnya ada di lampiran 5 halaman 40. Judulnya ada di lampiran 6 halaman 41 dan lembar pengesahan ada di lampiran 7 sampai 8 halaman 42 sampai 43. Untuk skripsi, sampul usulan ada di lampiran 9, kalian tinggal mencontoh. Skripsinya pun ada di lampiran 12, halaman 44 dan halaman 47 keduanya. Untuk judul usulan skripsi ada di lampiran 10, halaman 45. Judul skripsinya atau laporan penelitiannya ada di lampiran 13, halaman 48. Lembar pengesahan bisa dilihat di lampiran 11 dan 14, halaman 46 dan 49. Selain itu, masih ada juga kelengkapan lain. Tata tampilan untuk kelengkapan lain bisa dilihat di lampiran 15 untuk pernyataan halaman 50, kemudian contoh untuk prakata lampiran 16, contoh daftar isi di lampiran 17 sampai 18, contoh daftar tabel lampiran 19, daftar gambar juga ada, daftar lampiran ada, ringkasan dan summary. Berikutnya untuk tata pengetikan, kalian bisa mengacu di lampiran 24 halaman 59, lampiran 24 halaman 60. Di sana ada mengenai hierarki bab, jenis huruf, jarak baris, penomoran rumus, penomoran halaman, penomoran tabel dan gambar, juga jarak baris ya. Jadi ini harus diperhatikan, ada jarak antara bab dengan subbab dan subbab dengan isi atau dengan sub-subbab. Silakan kalian cermati di dalam buku pedoman.
Dan di kelengkapan akhir ada riwayat hidup, daftar pustaka, publikasi karya ilmiah, semua sudah ada. Kalian tinggal melihat formatnya saja dan jangan khawatir apabila kalian masih bingung juga, kalian bisa bertanya atau mengulang lagi video pembekalan ini. Nah, teman-teman sekalian, kita tadi udah simak materi inti dari pembekalan tugas akhir. Setelah ini kita akan menyimak sebuah simulasi mengenai sistem skripsi yang sudah ada di SIAKAD. Silakan menyaksikan. Baik, ini adalah bismillah ya, simulasi untuk skripsi. Baik, kita masuk di SIAKAD. Ini misalnya mahasiswanya sedang login pada sistem SIAKAD, kemudian akan melakukan pendaftaran skripsi. Kemudian diisi formulirnya, ada melengkapi alamat, kemudian emailnya, judul skripsi yang akan ditempuh, kemudian deskripsinya seperti tujuan dan metode, kemudian ini ada pemilihan apakah dia mandiri ataukah proyek dosen. Kemudian daftar. Nah, ini sudah berhasil daftar. Kemudian dari komisi tugas akhir akan memvalidasi siapa saja mahasiswa yang mendaftar skripsi. Kemudian ini dari dosen, dari mahasiswanya. Dari mahasiswa kemudian menentukan dosen pembimbing. Ini berdasarkan dari rekomendasi KTA. Misalkan di sini ada dosen TPB nggih, dua-duanya. Nah, kemudian pada bagian dosen, ini ruang dosen nggih, akan muncul permintaan dosen pembimbing. Nah, itu sudah muncul namanya, kemudian formulirnya juga, tinggal mengisi status permintaan apakah diterima atau ditolak. Jika ditolak, maka kolom untuk catatan tersebut dapat diisi dengan alasan mengapa Bapak atau Ibu dosen menolak untuk membimbing. Kembali kepada mahasiswa mulai pembimbingan. Ini dapat memilih dosen ya, dosen pertama atau dosen kedua, kemudian materi bimbingannya apa. Nah, akan muncul di ruang dosen, di milik Bapak atau Ibu, nama dari mahasiswa yang mengajukan pembimbingan, kemudian Bapak dan Ibu dosen dapat memberikan catatan pembimbingan, serta memvalidasi. Untuk kolom yang biru itu untuk catatannya, kemudian yang biru itu yang satunya lagi untuk validasinya. Dan jika sudah cukup revisi atau pencatatannya, kemudian Bapak dan Ibu dosen dapat mendaftarkan mahasiswa untuk siap seminar. Komisi tugas akhir juga akan melihat siapa saja yang sudah terdaftar dan menentukan jadwal pelaksanaan seminar proposal. Mahasiswa juga dapat melihatnya pada beranda di SIAKAD mereka. Sebelum seminar proposal, maka mahasiswa juga harus mengunggah proposal skripsinya, nggih, dan harus memasukkan token kembali. Nah, itu ada kolom untuk mengunggah proposal seminar serta token yang akan diberikan oleh bagian keuangan. Selanjutnya setelah diunggah, maka KTA sudah memiliki data yang lengkap. Dan KTA dapat mendistribusikan laporan atau proposal seminar tersebut kepada dosen penilai untuk nanti dapat melakukan seminar proposal. Selanjutnya, setelah proposal sudah diseminarkan, mahasiswa jika membutuhkan surat izin penelitian, maka dapat mengajukan dengan mengisi formulir pada SIAKAD. Nah, nanti akan selanjutnya lebih lanjut diurus oleh fakultas nggih, dan dapat diambil di bagian akademik. Selanjutnya, mahasiswa juga melakukan konsultasi pembimbingan di SIAKAD juga dengan cara yang sama seperti tadi, yaitu catatan pembimbingan. Sama seperti tadi, kemudian dosen pembimbing jika merasa bimbingannya sudah cukup dapat mengajukan mahasiswa tersebut untuk mengikuti ujian skripsi. Artinya mahasiswa sudah siap untuk ujian skripsi. Dari komisi tugas akhir nanti akan menentukan jadwal ujiannya.
ada tanggal pertama dan ada tanggal alternatif jika tanggal yang pertama tidak dapat dipenuhi untuk penyelenggaraan seminar maupun ujian skripsi. Kemudian KTA juga menentukan siapa nama pengujinya. Mahasiswa juga diwajibkan untuk mengunggah draft skripsi yang akan diujikan, serta juga mengisi kembali nomor token. Nah, setelah pengujian tersebut, tentu saja dosen sudah mendapatkan formulir serta berita acara, nggih. Kemudian sudah selesai, kemudian mahasiswa dapat mengunggah laporan. Oh iya, ini juga ada file proficiency test, nggih. Jadi sebagai syarat tambahan untuk ujian skripsi, mahasiswa selain mengunggah bukti laporan skripsi dan nomor token, maka wajib juga untuk mengunggah nilai tes ujian bahasa Inggris atau English Proficiency Test yang sudah bisa diselenggarakan di UNU. Setelah ujian, maka mahasiswa juga wajib mendistribusikan laporan-laporan kepada pihak yang terkait, guys, seperti dosen pembimbing, kemudian perpustakaan. Dan ini mahasiswa diwajibkan untuk mengunduh berkas penyerahan distribusi laporan, yang nantinya jika sudah ditandatangani atau diberi tanda sudah menyerahkan, akan diunggah kembali di sistem SIAKAT. Nah, itu diunggah kembali. Kemudian dosen tadi juga menyerahkan nilai ujian skripsinya kepada KTA, nggih. Ini biasanya juga pakai email saja, supaya nanti kami juga bisa mengunggah nilai dari mahasiswa tersebut pada SIAKAT. Jadi pada pelaksanaan PKL dan skripsi, bukti penyerahan distribusi itu juga ada, kemudian dosen pembimbing juga sudah menyerahkan nilai laporan, maka KTA baru berhak mengupload nilai dari mahasiswa tersebut dan juga dapat memproses hak dosen untuk insentif atau atas pembimbingannya, seperti itu. Nah, ini contoh hasil pada kartu hasil studi mahasiswa sudah tercantum nilainya ya. Misalkan seminar dapatnya E, skripsi dapatnya A. Ini hanya contoh saja. Itu tadi video simulasinya teman-teman, dan kita berharap semoga video tersebut bisa membantu teman-teman untuk lebih paham lagi tentang bagaimana memproses skripsi yang hendak dilakukan. Nah, sebelum kita akhiri pembekalannya, saya ingatkan lagi kepada teman-teman untuk mengakses post-test. Linknya ada di layar ya, bisa dilihat. Linknya adalah yang berwarna biru, tulisan yang berwarna biru, silakan diakses dan jangan berhenti mencoba kalau belum sampai minimal 75 poin. Oke, buktikan kalian bisa 75 poin, di screenshot hasilnya, baru setelah itu proseslah pendaftaran tugas akhir di SIAKAT. Demikian dulu kami dari KTA menyampaikan terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu.